Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk terakhir, yaitu x kuadrat ditambah a plus b dikali x tambah a kali b itu sama dengan x tambah a dikali x tambah b. Nah, wah ini bentuk soal yang paling rumit di antara model-model yang lainnya. Kenapa? Karena di sini kalian harus mencari bilangan atau meraba bilangan ya. Nanti kita akan ketemu soalnya ya. Cirinya adalah maaf ini soalnya lupa kasih sama dengan 0 gitu ya. Cirinya adalah kalau yang ini cirinya itu dia itu boleh tidak bisa diakarkan. Contoh di sini soalnya a kuadrat x kuadrat, ini ada 72, ini ada 10 diakarin nggak ada, 72 diakarin nggak ada, 6 diakarin nggak ada, 10 diakarin juga nggak ada. Berarti kalau tidak bisa diakarkan, berarti kalian bisa masuk ke bentuk yang kedua untuk bentuk 3 suku gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. Di sini kan ada x kuadrat ya. Oh iya, ibu lupa menjelaskan. Nah, rumus ini ya, rumus yang ibu kotakin yang kedua ini itu hanya berlaku ya untuk ini kan ada x kuadrat tambah a plus b kali x tambah a kali b. Ini hanya berlaku apabila koefisien dari x kuadratnya di depannya angka 1. Ini kan depannya angka 1 ya. Hanya saja ditulis. Coba lihat yang a. Koefisien pangkat 2-nya berapa? 1. Berarti berlaku untuk rumus yang ini. Ini berlaku untuk rumus yang ini. Yang C dan D itu koefisien kuadratnya 2, yang ini koefisiennya 3. Berarti ini tidak berlaku. Lalu bagaimana Bu untuk mencarinya? Ini sama persis sih, hanya saja cara mencarinya caranya agak beda gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Makanya Ibu kasih di sini contohnya banyak ya. Untuk yang pertama dulu deh. Kita cari a kuadrat dikurang 3a dikurang 10 sama dengan 0. Tuh ya. A kuadrat ini kan koefisiennya udah 1 ya, berarti kita nanti kalau kita masukkan ke rumusnya berarti x nya itu apa? X nya itu a ya. Berarti di sini x nya sama dengan a. Kan kalau di sini x nya kuadrat, kalau yang di sini bukan x yang kuadrat tapi a kuadrat, berarti x nya itu diganti dengan apa? Diganti dengan a. Tuh ya. Nah terus x nya berarti a. Nah kalau udah kayak gitu, kalian lihat bagian min 3a sama dengan min 10. Yang 0 nggak usah dilihat ya sama kalian. Ini nanti artinya ya, bilangan berapa kali berapa hasilnya pasti min 10. Ya. Lalu ya, kalau dikali itu ingat, kalau operasinya dikali, lihatnya suku ketiga atau suku terakhir. Lalu nanti berapa ditambah berapa hasilnya adalah minus 3 ya. Ibu ulang, kalau dikali itu untuk suku terakhir, kalau ditambah itu untuk suku kedua yang di tengah. Oke, sekarang caranya gini, kalian patokannya adalah si angka 10. Tandanya nggak usah jadi masalah ya, si angka 10. Artinya kalian bikin faktor dari 10. 1 kali 10, 2 kali 5, ya kan? Yang menghasilkan angka 10 lah ya. Terus berapa lagi? Ada lagi ya? Karena 5 kali 2 sama aja gitu, jadi nggak usah. Nah sekarang caranya gini, kan kalian dapat 2 baris ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. 1 kali 10 itu baris pertama, 2 kali 5 itu baris kedua. Kira-kira kalian pakai yang mana sih? Baris pertama apa baris kedua? Biar nanti penggunaan baris ini untuk menghasilkan 3. Oke, kalau ibu pakai baris pertama maaf. 1 kalau ibu tambahin 10 hasilnya 11. Jauh dari angka 3. Kalau 10 dikurang 1 hasilnya 9. Jauh, masih jauh. Oke, berarti nggak bisa. Kalau pakai yang ini, 2 tambah 5 hasilnya 7. Jauh dari 3. 5 kurang 2 hasilnya 3. Jadi bisa ditambah bisa dikurang ya. Itu ngeceknya satu-satu kayak gitu. Yang pertama ditambah, yang kedua dikurang. Kalau yang dikurang itu berarti besar dulu baru ke kecil. Tadi kan kata ibu 1 tambah 10 hasilnya 11. Nggak bisa, berarti nggak bisa dapat 3 ya. Kalau dikurang berarti 10 kurang 1 hasilnya 9.
masih jauh. Coba kita cek ini, kalau kita tambahin dulu 2 tambah 5 hasilnya 7, nggak bisa. Kalau dikurang berarti 5 kurang 2 hasilnya 3. Oh sama nih, berarti kita pakai yang baris kedua, yaitu angkanya siapa? 2 dan 5, tapi terus dari yang paling besar dulu. Berarti siapa? 5 baru 2, berarti ini 5, ini adalah 2, ya kan ya. Nah, tapi kalau kita tambahkan 5 tambah 2 hasilnya 7, bukan min 3. Sedangkan di sini mintanya adalah min 3. Berarti harus ada yang minus. Kira-kira mana yang minus? Otomatis yang ini. Benar nggak? Punya hutang 5, dibayar 2. Berarti masih punya hutang. Hutangnya berapa? Min 3. Kalau gitu sama dong, kita ikutin yang atas. Berarti ini juga min 5, ininya 2. Coba kita cek. Min kali plus min. 5 kali 2, 10. Oke, udah sama ya. Berarti kalau kita masukkan ini nilai si A, yang ini adalah nilai si B. Berarti A-nya min 5, B-nya adalah 2. Tadi X-nya berapa? X-nya adalah A. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah tadi, apa ini? Ini ya. X ditambah A dikali X ditambah B baru sama dengan 0, karena soalnya begitu ya. Oke, kalau gitu kita masukkan. X-nya tadi siapa? X-nya dapat si A. Nih, X-nya A ya kan? X-nya ganti A, berarti di sini A. A ditambah A-nya dapat berapa? A-nya dapat, nah ini A-nya kan? Ini dapat min 5. A ditambah min 5. Kayak gitu ya. Dikali X-nya tadi dapatnya A, berarti A ditambah B-nya dapat berapa? 2 sama dengan 0. Kita jumlahkan dulu ya. Yang di dalam kurung ini kan masih bisa ada operasi ya. Berarti A plus kali min, min 5 kali A tambah 2 sama dengan 0. Udah ada 2 rumah nih, berarti kita cari masing-masing rumahnya. Rumah pertama A kurang 5 sama dengan 0. Rumah kedua A tambah 2 sama dengan 0. Oke, kita cari. Berarti ini bagaimana? A sama dengan 0 tambah 5. Kalau yang ini A sama dengan 0 kurang 2, gitu kan? Jadi A-nya sama dengan 5, kalau yang ini A-nya sama dengan minus 2. Berarti HP-nya berapa? HP ditulis dari yang paling kecil, berarti min 2,5. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti lanjut ke contoh soal yang kedua. Lanjut ke soal yang kedua. X kuadrat dikurang 21X dikurang 72 sama dengan 0. Oke, di sini udah nilainya X kuadrat. Di sini juga udah minta X kuadrat. Berarti X-nya itu ya X gitu kan. Berarti nilai X-nya itu ya sudah X gitu. Nah, kebetulan ini juga koefisien dari X kuadratnya itu adalah 1. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini gitu ya. Oke, kita cari dulu untuk yang ini ya, kedua suku ini. Oke, bagaimana maksudnya? Maksudnya patokannya berarti ini kan berapa kali berapa hasilnya adalah minus 72. Gitu kan maksudnya ya. Ini adalah untuk suku ketiga kalau kali. Berapa tambah berapa hasilnya adalah minus 21. Maksudnya itu kan? Itu ya. Jadi kalau penjumlahan itu untuk suku yang kedua gitu ya. Tapi kita patokannya adalah si 72 ini. Ya, kalau tadi kan patokannya si 10, kalau sekarang patokannya si 72. Jadi patokannya adalah yang perkalian atau patokannya adalah suku ketiga. Ya, patokannya ingat suku ketiga gitu. Nah, sekarang Ibu ulang, berarti patokannya itu adalah suku ketiga 72. Berarti kita cari nih faktorisasi dari 72. Berarti 1 kali 72, 2 kali 3 6. Hasilnya pokoknya menghasilkan 72 ya. 3 kali 2 4, 6 kali 12, dan 8 kali 9. Ya, semua ini menghasilkan 72 pokoknya. 1 kali 72 72, 2 kali 3 6 72, 3 kali 2 4 72, 6 kali 12 72, dan 8 kali 9 72 ya. Nah, kemudian kita dapat berapa baris nih? 1 2 3 4 5, dapat 5 baris. Pilih baris yang kalau ditambah atau dikurang menghasilkan siapa? Menghasilkan angka 21 ya. Tandanya jangan dilihat dulu ya, tapi menghasilkan angka 21. 1 tambah 72 73. Wah, jauh ya. Kalau dikurang 72 dikurang 1 71. Jauh. Kalau ditambah 38, kalau dikurang 34. Jauh. Kalau ditambah 27, kalau dikurang 21. Oke, ini bisa ya. Kita keep dulu yang ini ya, baris ketiga kita keep. Kalau ditambah 18, kalau dikurang 6. Jauh. Kalau ditambah 17, kalau dikurang 1. Oh, jauh. Berarti
kita bisa menggunakan baris ketiga, 3 dan 2, 4. Tulis dari angka yang paling besar dulu. Berarti siapa? Berarti kita tulisnya adalah 24 baru si 3. Kalau dijumlah ya, tanpa melihat ini, 24 tambah 3 hasilnya 27. Sedangkan ini mintanya min 21. Berarti kira-kira harus ada yang minus. Yang mana nih kira-kira? Berarti minus yang paling tinggi ini. Punya hutang 24 dibayar 3, berarti hutangnya 21. Bu, boleh nggak kalau dalam soal itu kita dapat berapa gitu angkanya? Dua-duanya ada minusnya, boleh nggak atau bisa nggak? Bisa. Jadi tergantung soalnya bagaimana gitu ya. Kalau misalkan dia di sini maunya min 27, bagaimana jadinya? Berarti ini 24-nya minus sama 3-nya juga minus gitu kan, nanti dapat hasilnya min 27. Jadi tergantung soalnya ya. Jadi kalian jangan takut kalau dua-duanya harus ada minnya juga atau negatifnya juga ya. Kalau gitu kita atas juga ngikutin, ini min 24, ini juga 3. Benar nggak? Min kali plus min, 24 kali 3 72 gitu ya. Berarti yang ini adalah nilai yang A, berarti yang ini adalah nilai yang B gitu ya. Kalian nanti kalau misalkan ngisi jawaban, ngisi soal ya, kalian nggak usah dibener-benerin kayak gini deh. Pokoknya kalian tulis aja A-nya berapa, B-nya juga berapa. Baru kalian nanti masukkan ke rumus. Rumusnya apa katanya? X tambah A dikali X tambah B. Baru sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita masukkan X-nya dapat berapa? X-nya dapat X. Karena di sini kan kalau tadi X-nya dapat A, kalau ini X-nya dapat X, berarti X aja gitu ya, ditambah A nya dapat berapa? A nya minus 24 dikali X nya X aja ditambah B nya 3 baru sama dengan 0. Ini ada operasi yang bisa diselesaikan, berarti X plus kali min, min 24 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita cari akarnya masing-masing. Jadi bagaimana? Oke, bentar, ini agak buram. Nah, oke. Rumah pertama X dikurang 4. 24 sama dengan 0. Rumah kedua X tambah 3 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 0 tambah 24. Ini X sama dengan 0 kurang 3. Jadi, X-nya sama dengan 24. Kalau yang ini X-nya sama dengan minus 3. Kalau gitu, HP-nya adalah minus 3,24. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, yuk kita lanjut ke soal yang C dan D.